Selamat malam semuanya, saya akan membacakan renungan pada malam hari ini. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 8. Plagiat Kristus. Apa yang seorang murid lakukan ketika ia kesulitan mengerjakan tugas yang diberikan guru? Dengan cetakan, ia membuka situs-situs internet untuk memperoleh solusi. Benarkah saja? Tanpa perlu diperpikir keras dalam waktu lama, ia mendapatkan banyak jawaban di sana. Malangnya bukan nilai bagus yang diperoleh setelah ia mengumpulkan hasil kerjanya. Ia justru didiskualifikasi karena ketahuan melakukan plagiat. Amati, tiru, dan modifikasi merupakan metode yang dapat dipakai untuk mengembangkan diri di tengah keterbatasan. Hanya patut diwaspadai plagiat yang melanggar hak cipta. Sebaliknya, sesungguhnya seseorang yang menghidupi panggilan Kristiani adalah ketika ia menjalani hidupnya dengan sedapat mungkin menjadi plagiat gaya hidup Kristus. Ia berani menyebut diri sebagai seorang Kristiani, berarti harus berani menjalani hidup sama seperti hidup Kristus. Meniru Yesus Kristus tentu bukan hal yang mudah bagi manusia yang terlanjur jatuh dalam dosa. Kristus senantiasa mengutamakan kebenaran atas dasar kasih. Ia mengorbankan banyak hal, terlebih lagi yang menyangkut kesenangan diri dengan menyatakan kehendak Allah. Namun demikian, bukanlah kita telah menerima pemulihan dan yang datangnya dari Allah, pun anugerah berupa Roh Kudus serta kesaksian Alkitab menulis secara lengkap panduan hidup benar. Saya tidak ada faktor lain menyulitkan untuk menyatakan kekudusan hidup dalam selain hati yang lebih berpaut pada kesenangan dunia. Satu-satunya plagiat yang justru dianjurkan adalah menjiplak prinsip hidup Kristus. Hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Aku akan membangkitkan kalian dari dalam kubur, hai kaum Israel. Pada suatu hari kekuasaan Tuhan meliputi aku. Ia membawa aku keluar dengan perantara Roh Kudus-Nya dan menempatkan daku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Sungguh amat banyak tulang-tulang itu berserakan, semuanya amat kering. Lalu Tuhan bersabda kepadaku, hai anak alam manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang tahu. Lalu ia bersabda kepadaku, bernubuatlah dengan tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Inilah sabda Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberikan nafas hidup di dalammu supaya kalian hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kalian dengan kulit yang memberikan kalian nafas hidup, supaya kalian hidup kembali dan kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti perintah kepadaku. Dan segeralah sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara. Sungguh, suatu hari berdesak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedangkan aku amatinya. Lihatlah, dan urat-urat daging itu tumbuh kepadanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka Tuhan bersabda kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup, bernubuatlah. Hai anak manusia, katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah sabda Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah kepada dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti perintah Tuhan kepadaku, dan nafas hidup itu memasuki mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka tegak berdiri seperti pasukan tentara yang sangat besar. Kemudian Tuhan bersabda kepadaku,
Hai anak manusia, tulang-tulang itu ialah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Maka bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kalian ke tanah Israel. Dan kalian akan mengetahui bahwa aku Tuhan, pada aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian di dalamnya. Aku akan memberikan Roh Kudus ke dalam kalian, sehingga kalian hidup kembali dalam aku akan menempatkan kalian di tanahmu. Dan kalian akan mengetahui bahwa akan aku Tuhan mengatakan dan membuatnya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan dan ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan dan dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan di kota tempat di kediaman orang itu mereka ditemukan, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemas lesu. Maka telah dikesesakannya, berseru-serulah kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus hingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya dan ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab Tuhan memuaskan jiwa dan dahaga, dan jiwa dan lapar kenyangnya dengan kebaikan. Tunjukkanlah lorongmu kepadaku, dan Tuhan bimbinglah aku ke nutut sabdamu yang benar. Kasih Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hendaklah mencoba dia, guru hukum manakah yang lebih besar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budi. Itulah hukum yang utama yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengasihi yang dikasihi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, atau juga lebih luasnya setiap makhluk hidup dan dalam levelnya masing-masing. Seperti makhluk hidup mempunyai dimensi itu. Pada manusia, mengasihi dan dikasihi adalah nilai luhur yang universal yang didasari dengan kesadaran yang diri untuk bertindak dan merasakan. Tanpa nilai itu, manusia akan menjadi kering, cenderung brutal dan antisosial. Demi juga dengan tanaman atau binatang juga, mereka dirawat dengan penuh kasih, mereka akan tumbuh dan berkembangan baik. Yesus hari ini menegaskan bahwa mengasihi mereka rangkuman seluruh hukum Taurat dan kitab pada nabi. Peraturan yang harus ini dan itu tidak boleh ini dan itu dirangkum secara padat dengan perintah mengasihi, kasihi. Itulah yang harus menjadi kesadaran manusia yang bisa berpikir, merasakan. Ada begitu banyak ungkapan kasih, juga pengertian yang semacam-macam. Namun yang jelas, perintah kasih ditunjukkan bagi siapa saja, di mana saja, yang kapan saja. Mengasihi berarti menjadikan hidup menjadi berharga, memandang orang lain juga berharga, melihat lingkungan sekitar sebagai bagian dari diri. Hanya karena kasih, orang berani yang mampu menjongkok sebentar, mengambil sampah plastik yang dilihat di jalanan, memindahkan ke tempat yang seharusnya. Tanpa itu, sampah plastik menampakkan kiri tidak akan pernah terlihat dan akan terus tinggal di tempatnya. Belajarlah terus-menerus untuk mengasihi merupakan panggilan kita. Membenci tidak perlu belajar, namun mengasihi memerlukan proses panjang, berkelanjutan, dan sikap hati yang jelas. Mereka perintah mengasihi senantiasa aktual bagi siapa saja dan kapan saja. Mengasihi tidak memandang warna apapun, tidak memandang karya apapun, tidak memandang jabatan apapun. Sudah seharusnya mengasihi itu membebaskan. Bisa jadi kasih itu menuntut
pengorbanan. Bisa jadi pengasihan itu justru membuat sakit. Namun berkorbanlah, karena kasih yang tulus akan mendapatkan keselamatan yang tidak berhenti. Kesakitan. Semoga hidup kita menjadi cermin kasih Allah sendiri. Tuhan memberkati. Amin.